Sejak dahulu, Pasar Baru dikenal sebagai daerah pertokoan yang menyediakan aneka barang dagangan, mulai dari barang-barang kebutuhan primer hingga sekunder. Pasar ini terletak di kota DKI Jakarta. Sejak dulu, memang Pasar Baru terkenal dengan penjualan barang-barangnya yang murah. Tapi, di sisi lain di dekat kawasan Pasar Baru, masih banyak orang yang belum tahu di sana juga banyak orang-orang yang berprofesi sebagai pelukis. Sejak tahun 80-an, sudah banyak sekali pelukis-pelukis yang menghiasi pinggiran jalan Pasar Baru. Tapi sayangnya, kurang adanya perhatian oleh pemerintah setempat saat itu. Pemerintah setempat baru menyediakan wadah para pelukis saat di era reformasi pada tahun 1998. Hingga saat ini, fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk para pelukis semakin membaik. Maka dari itu, ada seorang pelukis yang bernama Eko Budi Handoyo yang sudah menjadi pelukis sejak awal berdirinya para pelukis di daerah Pasar Baru. Saya tidak belajar secara akademisi karena pendidikan saya di akademi juga menyimpang sebenarnya daripada seni rupa atau seni lukis ini. Saya seorang sarjana hukum. Saya belajar dengan cara mimisi atau meniru para pelukis yang sudah senior. Keinginan atau minat melukis sejak kecil saya. Jadi mungkin yang dinamakan bakat itu ini ya, bakat atau talenta dari Tuhan. Saya sebagai nantinya, dan itu terjadi, saya sebagai pelukis. Eko Budi Handoyo merupakan seniman lukisan yang berasal dari Jawa Timur, tepatnya di kota Surabaya, dan sekarang menetap di kota DKI Jakarta. Ia merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Keterampilan dalam melukis bukanlah hal yang disengaja. Memanglah suatu anugerah bakat yang diberikan Tuhan sejak saat kecil hingga sekarang. Maka dari itu, menjadi seniman lukisan memanglah murni dari bakat sejak kecil, sedangkan akademisnya pun bertolak belakang dengan pekerjaannya saat ini. Pekerjaan ini merupakan pekerjaan tetap atau profesional saya sebagai pelukis, dan itu saya tekuni sejak benar-benar saya tekuni sejak tahun 1983 hingga saat ini. Sebagai pelukis yang profesional ya, saya bisa melukis tergantung pesanan. Dia ikut saya baru 8 bulan, tapi perkembangannya bagus. Suasana hati saya. Nah ini kenapa saya gambar Hanuman itu menyetut ini. Ini sempet Kepala Badan Penghubung Provinsi Jawa Timur, Pak. Untuk di Pasar Baru, saya sejak tahun 1986 itu saya mulai di Pasar Baru sebagai pelukis kartu ucapan. Nah, karena saat itu yang ngetren kartu ucapan sebelum adanya pager, sebelum adanya HP. Jadi dulu itu kartu ucapan handmade sangat diminati, sangat bagus. Di luar cetakan ya, handmade itu nilainya bisa 3-4 kali lipat harga kartu ucapan cetakan. Untuk di Pasar Baru ya dulu memang tidak seperti saat ini.
Saat ini kita dilokalisir di suatu tempat, bahkan difasilitasi oleh Pemda. Lahan dan bangunan itu jujur dibangun oleh Pemda 2 tahun yang lalu. Kalau dulu kita masih kejar-kejaran dengan Kamtib, diuber-uber Kamtib karena mengganggu, bagaimana juga kita pedagang kaki 5 liar. Tapi saat ini sudah dilokalisir di situ. Satu, dua. Dino. Dino purpo. Barang ngono kuwi aku arep ngali barang samane Rahmat, Suti, Dewi, Wani, Rahayu. Ada Narki ini. Masalah cukup atau tidak cukup itu relatif ya. Saya bersyukur aja dengan hasil yang saya dapat dari karya, dari menjual lukisan, dari pesanan lukisan. Ya syukur bisa mencukupi kebutuhan keluarga saya. Ya itu kuncinya cara memanage penghasilan. Saya tentunya dengan pendamping saya, istri saya, bagaimana bisa memanage hasil ini untuk bisa cukup atau memenuhi kebutuhan keluarga. Di saat tidak ada ya mohon maaf, harus utang sana sini untuk menutupi kebutuhan. Tapi nanti begitu ada order, nah kelihatannya sih dapat duit sih memang. Tapi begitu ada order ya nutupin utang-utang itu. Nanti kalau nggak ada ngutang lagi, begitulah roda berputar. Bukan nyengenya buka apa. Tapi hitung-hitungan itu. Kalau bagi saya pribadi, suami saya Pak Eko Bandoyo itu sosok pria yang hebat. Kenapa saya bilang hebat? Dia bisa menutupi kekurangan saya, tidak malu dengan kekurangan saya. Lebih dari cukup, karena kalau sekedar cukup kita tidak bisa berbagi. Tapi di masa pandemi ini memang agak menurun ya. Tapi kita tetap bersyukur. Yang pertama itu nikmat itu dari rasa bersyukur. Kita jalanin apa yang ada, kita bisa ngatasin semuanya. Jadi ya alhamdulillah, kalau dibilang kekurangan tidak. Lukisan menurut saya itu sebuah karya yang dihasilkan atau diciptakan oleh seseorang. Itulah lukisan apapun bentuknya. Dalam arti maksud saya menuangkan di 2 media ya, bukan 3 dimensi, 2 dimensi maksudnya, 2 dimensi bukan 3 dimensi. Itu lukisan. Beda dengan gambar. Jadi ada perbedaan antara pelukis dengan tukang gambar. Kalau pelukis menciptakan suatu karya lukis dengan apa yang harus dituangkan, apa yang harus digambarkan dalam gejolak jiwanya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam seperti pelukis-pelukis abstrak, ya terutama pelukis abstrak, saya saat ini suka abstrak, bukan realis. Di luar juga banyak seperti Basquiat, untuk dalam negerinya seperti Amri Yahya almarhum. Atau senario saya juga suka. Lalu banyak pelukis-pelukis Bali abstrak itu yang naik dengan karya-karya yang gregetnya benar-benar greget, saya suka itu.
mereka yang ingin konsisten untuk menekuni bidang seni, terutama seni rupa atau seni lukis, ya harus bisa menjaga dirinya, menjaga konsistensinya. Jangan mudah menyerah, karena orang nggak akan selesai, orang belajar itu tidak akan selesai. Saya sampai saat ini pun masih belajar terus, dengan hasil anggap jangan lekas puas lah, karena saya punya kunci. Perasaan lekas puas pada hasil sementara berarti membunuh cita-cita.